Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haryadi, apa kabar? Alhamdulillah Bu, sehat. Nggak tambah kurus ini sekarang memburu berita terus? Alhamdulillah 4 terakhir ini naik 5 kilo. Alhamdulillah. 5 kilo ya? Iya. Jadi Iya. rata-rata 4546 jadi 51. Oh. Anda sebagai wartawan senior di Majenang bisa diceritakan dong, mengapa Anda kok bisa termotivasi menjadi wartawan? Itu kan profesi yang paling capek, harus memburu berita malam, siang, sore. Bisa diceritakan nggak? Motivasi sih biasa aja. Waktu saya 2006 itu malah nggak kepikiran mau jadi wartawan. Waktu kuliah pun teman-teman saya ngajak untuk di Persma, saya nggak ikut. Saya lebih di olahraga sama seni waktu itu di UKM-nya. Ya motivasi terbesar saya adalah nyari kerja, karena setelah lulus kuliah saya nganggur. Sesimpel itu. Terus kemudian bisa sampai akhirnya terjun ke profesi wartawan, gimana itu? Singkat cerita, salah satu adik angkatan saya itu mampir ke rumah dan menawarkan untuk posisi reporter daerah di Cilacap. Ya saya iakan saja, karena memang waktu itu tempat saya bekerja itu lagi butuh pewarta di daerah. Saya langsung mengajukan aplikasi ke kantor. 4 hari berikutnya saya sudah diminta ke kantor untuk ketemu dengan manajemen. Dia beri arahan, terus setelah itu minggu berikutnya sudah mulai training. Hanya sesimpel itu ya berarti ya? Ada yang membutuhkan reporter, habis itu dengan ngelamar langsung bisa diiyakan langsung menjadi wartawan gitu? Ya mungkin saya tidak tahu persis ya, tapi memang buat saya itu ada sebuah pengalaman luar biasa. Satu, mungkin itu hadiah terbesar dalam hidup saya dapat kerjaan yang memang tergolong langka kayak Iya, gitu. betul. Yang kedua, kebetulan yang nawar itu juga udah di tempat kerja saya sekarang, dan sekarang tuh dia juga masih di satu kantor dengan saya, cuma lain divisi aja. Berarti berapa tahun ini sampai dengan sekarang 2021 profesi wartawan ini? Dari 2006. Dari 2006 berarti sudah berapa ya? Lebih dari 15 tahun nggih. Masya Allah. Gitulah. Setelah Anda geluti, memang profesi wartawan ini benar-benar prospek atau gimana? Sehingga Anda kok bisa bertahan jadi wartawan senior, gimana tuh? prospek dari sisi materi atau non materi itu kita nggak bisa diukur ya. Yang namanya kebutuhan materi, setiap orang pasti kurang gitu ya. Semua orang pasti kurang. Yang gajinya mungkin di atas 5 juta atau penghasilan 10 juta pasti akan merasa kekurangan. Terus kalau prospek yang lain buat saya adalah satu, akses, yang kedua jejaring yang memang Luas gitu ya. Kebetulan memang saya suka kalau punya banyak teman gitu. Itu dorongan yang membuat saya bisa bertahan selama ini. Dan ternyata memang punya banyak teman itu memang menyenangkan. Jadi tujuan utamanya bukan malah materi ya, tapi bagaimana jenengan punya jaringan, kemudian wawasan dan pertemanan itu nggih. Iya, karena dengan kerja di media kita tuh mungkin beda dengan kerja di tempat lain ya, atau mungkin profesi yang lain. Kita dipacu untuk selalu update dengan perkembangan terbaru, informasi terbaru, bahkan sampai bidang keilmuan yang memang tidak kita pelajari dulu waktu kuliah. Contoh kasus, saya latar belakang mahasiswa di jurusan bahasa Apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Ya. Tapi ketika terjun jadi mahasiswa, saya harus paham bagaimana pertanian, bagaimana politik, bagaimana ekonomi, bahkan sampai kriminal juga saya harus memahami. Walaupun saya tidak paham secara detail, minimal saya bisa mengetahui. Tentang ilmu jurnalistiknya sendiri berarti sambil jalan, ketika jenengan terjun sambil jalan. Kalau dulu sih waktu kuliah saya banyak diskusi dengan teman-teman ya. Terutama ketika awal-awal teman-teman seangkatan saya itu mulai masuk di lembaga pers mahasiswa di kampus, saya banyak berdiskusi dengan mereka. Saya juga banyak bergelut di bidang yang lain, yang ternyata itu membawa hikmah tersendiri buat saya. Contoh gini Bu,
dulu saya pernah belajar pencak. Hmm. Saya nggak pernah nyadar kalau ternyata saya ketika belajar itu juga banyak manfaat. Ketika saya terjun ke jurnalistik, saya bertemu dengan sebuah kompetisi pencak. Kalau saya nggak tahu persis apa sih regulasinya kayak apa, mungkin saya akan nulisnya akan lebih terbata-bata. Ya. Itu aja. Kalau diambil sambil berjalan ya, tapi kalau belajar sambil berjalan secara mutlak ya enggak juga. Selama karena memang apa ya, pengetahuan yang saya dapatkan sebelum kuliah atau setelah saat kuliah atau mungkin setelah saya terjun di jurnalistik memang memaksa saya untuk terus belajar. Selama ini 15 tahun kira-kira ada pengalaman yang ketika jenengan memburu berita yang paling absurd atau paling apa ya berkesan itu apa? Ada nggak? Ya paling berkesan sih apa ya? Atau paling mengenaskan, paling membuat jenengan terhenyak begitu ada nggak? Atau semuanya landai gitu? Kalau yang menggugah perasaan saya mungkin kalau berita-berita yang sifatnya humanistik ya. Bersentuhan langsung dengan kemanusiaan. Misalnya ada seorang anak kecil yang jadi korban kekerasan dalam rumah tangga, atau mungkin ada anak kecil yang dari keluarga tidak mampu, dia mengalami kesulitan biaya untuk pengobatan karena penyakitnya cukup relatif langka. Itu dulu awal-awal kisaran 2007-2008 saya banyak menemui itu. Tapi setelah kesini memang mungkin informasi yang saya dapat lebih variatif, jadi mungkin saya nggak terlalu ngeh dengan. Cuma yang saya ingat waktu itu ada seorang anak yang memang mengalami gangguan kesehatan ya. Mental atau kesehatan? Kesehatan fisik. Saya itu ketika nulis berita itu sampai terbawa emosional saya. Ada aja mungkin ikatan-ikatan. Saya mungkin dengan latar belakang orang desa, dia juga orang desa gitu kan. Yang sampai akhirnya ketika nulis itu rasa emosi dalam dada itu kayak yang meluap-luap, dan itu sangat mempengaruhi tulisan saya ternyata. Bagaimana Anda bisa menjaga objektivitas tulisan ketika ada dua kubu atau misalnya bab politik atau apa, menjaga orisinilitas tulisan jenengan itu gimana? Padahal kan orang kan mesti subjektivitas kadang muncul ya, rasa benci kepada seseorang atau apa gitu, tapi jenengan bisa menjaga objektivitas tulisan gimana? Ya tetap berpatokan pada rule-nya seorang jurnalis kita. Saya jadi ingat salah satu pesan yang disampaikan senior saya dulu itu untuk tidak mudah percaya, artinya untuk terus menggali informasi dari banyak narasumber. Kalaupun misalnya ada konflik ya pasti ya kita harus bikin both side story, artinya pemberitaan dari kedua belah pihak. Kayak gitu. Itu patokannya itu satu. Yang kedua untuk tetap punya originalitas, punya independensi yang kuat. Ya memang saya banyak belajar pada orang-orang yang lebih pengalaman dari saya. Bagaimana mereka menulis sesuatu yang memang pasti faktanya kuat. Dan untuk bisa mendapatkan fakta yang kuat memang harus kerja keras. Kita harus menggali informasi dari banyak pihak. Kalau misalnya harus terjun ke lokasi bencana katakanlah, kita harus benar-benar ke sana. Jadi kita melihat secara langsung, datanya akurat gitu kan, nggak hanya sekedar memantau dari jauh. Pernah nggak dapat teguran dari siapa yang tidak suka dengan tulisan jenengan, merasa bahwa loh itu kok tulisannya malah menyudutkan dan lain sebagainya? Pernah nggak gitu ya? Kesan nggak enaknya gitu ada nggak? Ada. Gimana? Tapi ya nggak banyak lah. Ya nggak banyak. Ya yang merasa kurang berkenal dengan tulisan saya ya pasti ada. Atau mungkin karena yang paling kecil kan biasanya salah penyebutan nama. Mas kok nama saya jadi kayak gini. Tapi sampai yang misalnya Dewi cukup ditulis Dewa gitu kan sudah yang fatal sih. Soalnya wartawan itu kan biasanya dia juga ada ancaman-ancaman ya untuk kebebasan menulis, berekspresi dan lain sebagainya. Tapi nyen nggak sampai yang dapat judge dari orang-orang tertentu ya. Mungkin awal-awal ada, tapi ya saya pikir itu ujian buat saya sebagai seorang jurnalis muda waktu itu.
bagaimana saya bisa menulis berita dengan memposisikan diri sebagai orang yang independen, tidak membela salah satu pihak tapi mengungkap fakta yang sebenarnya. Karena waktu awal mungkin idealisme masih masih tinggi, sekarang sudah agak luntur apa gimana? Saya pikir idealisme itu sesuatunya memang jadi pegangan buat semua orang. Di semua jenis profesi pasti punya nilai-nilai idealisme yang pada dasarnya sama, tinggal dia pada di posisi profesi yang seperti apa. Saya pikir tiap itu juga ada idealisme, ada rule, dan yang idealisme itu pasti berpatokan pada rule di masing-masing profesi. Katakanlah seorang guru, dia pasti punya regulasi tersendiri, bagaimana dia mengajar, bagaimana dia menjadi jembatan ilmu pada siswa didik kayak gitu. Ya pikir sama lah. Kalau untuk pesan-pesan jenengan untuk generasi muda, kira-kira jenengan ada himbauan juga untuk mengikuti jejak jenengan sebagai wartawan? Bukan ke profesi sebagai wartawan ya, tapi mencoba untuk terus belajar dan belajar. Jangan lelah untuk belajar, atau jangan merasa saya sudah cukup dengan ilmu yang saya dapat. Kenapa enggak pesan untuk mengikuti jejak jenengan? Katanya asik, jejaringnya banyak, itu kan networking dan sebagainya. Itu sebuah pilihan masing-masing ya. Artinya untuk jadi seorang jurnalis itu juga pilihan. Untuk jadi petani pun juga sebuah pilihan. Untuk jadi orang kaya pun sebuah pilihan ya. Pilihan masing-masing. Tapi yang pondasi yang terkuat untuk membangun karakter kan memang kita satu punya idealisme, yang kedua punya wawasan yang kuat. Nah, gitu aja. Jadi monggo silahkan kalau generasi muda mau ikut jejak jenengan sebagai wartawan, nggak ada masalah ya. Nggak ada karena masalah. ini yang penting dia bisa menjaga sejauh mana dia belajar, sejauh mana dia untuk menimba ilmu, mendapatkan wawasan-wawasan terbaru. Nggih, sampun Mas Haryadi, terima kasih sekali waktunya. Mudah-mudahan jenengan selalu sehat nggih. Amin. Kemudian juga mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena masa pandemi jenengan mungkin sering di lapangan juga nggih. Nggih, betul. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih untuk semuanya. Mas Haryadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.